Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata. Ini adalah edisi spesial tanggal 22 Agustus 2024. Ini adalah hari yang spesial buat IHSG, buat Indonesia, dan juga mungkin buat masa depan Indonesia karena kejadian-kejadian yang terjadi dalam kurang lebih 24 jam terakhir yang mungkin bisa kita ingat sampai bertahun-tahun ke depan. Dan tentunya karena ini podcast saham, kita tentunya akan membahas efeknya kejadian-kejadian di Indonesia terhadap IHSG, dan juga kita akan lihat saham-saham pilar IHSG apa sih yang terjadi di saham-saham tersebut, dan tentunya yang paling penting adalah apa yang dilakukan bandar saham-saham tersebut di tengah kondisi memanas yang terjadi di Indonesia, di mana demo di kota-kota besar, mahasiswa turun ke jalan memprotes RUU Pilkada yang akhirnya batal ditandatangani sore ini, tepat sebelum saya upload podcast batal. Dan gimana ke depannya, mari kita sama-sama obrolin, bahas, dan tentunya kita lihat apa yang dilakukan bandar yang tidak kalah menariknya sebenarnya, yang buat saya cukup excited hari ini dan gak sabar menunggu besok, mudah-mudahan bisa cuan besar. Oke. Sedikit dulu aja bahas pendahuluan. Tentunya mungkin gambar ini akan jadi gambar yang kita kenang. Jadi ini saya pribadi kemarin sore itu saya lagi ada beberapa aktivitas, nggak ngikutin perkembangan ini RUU Pilkada. Tiba-tiba istri saya nanya, ini apaan sih Garuda Biru ini, dan tiba-tiba viral di mana-mana. Saya tanya sumbernya dari mana, dari Narasi TV, dan saya pun mulai catch up dari situ. Saya nggak akan mengulang banyak-banyak tentang ini, cuma karena saya tahu influencer yang jauh lebih baik, tokoh-tokoh edukasi yang lebih mumpuni sudah membahas. Saya akan lihat saya coba sharing sudut pandang saya aja terhadap kisru RUU Pilkada ini yang awalnya direvisi oleh MK, lalu dibuat ulang oleh DPR, disetujui pemerintah, dan harusnya ditandatangani sore ini, cuma jadi batal ditandatangani. Dan semua kepentingan di belakangnya yang benar-benar buat heboh. Ada banyak teman-teman saya yang saya tahu pendukung, dulunya pendukung Pak Jokowi, tiba-tiba kecewa berat. Dan saya pribadi, saya di beberapa podcast ceritakan berulang kali bahwa saya juga pendukung Pak Jokowi, dan saya share sudut pandang saya aja. Dan sebenarnya kenapa ini bisa bahaya, dan kenapa juga mungkin kita harus mendoakan negara kita ini ke depan, karena hal yang terjadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian hari ini. Pertama, saya ini dulu, tentunya kejadian ini membuat saya sebagai pendukung Pak Jokowi juga, saya fair aja, saya mendukung, saya nggak bilang saya nggak ngedukung, saya pendukung Pak Jokowi, kecewa dengan kondisi Indonesia di tahun terakhir pemerintahannya. Bagi saya, bagi istri, bagi banyak orang, bagi saya, Pak Jokowi itu mungkin presiden paling sukses dalam sejarah Indonesia, bagi saya. Dan saya nggak menganggap kejadian satu tahun terakhir membuat kesuksesannya hilang. Karena jalan kita nikmati, BPJS kita nikmati, pertumbuhan ekonomi kita nikmati, posisi Indonesia yang meningkat dibanding negara-negara sekitar yang dipandang di dunia, semua tetap kita nikmati, terlepas dari semua yang terjadi kisruh politik satu tahun terakhir. Tapi ya, kalau saya boleh menghapus 1 tahun dalam kepemimpinan Pak Jokowi, saya expect tahun ini nggak ada, biar kepemimpinan beliau berakhir dengan mulus dan bisa jadi pahlawan yang terus diingat oleh negara ini. Karena bagi saya, terlepas dari semua plus minusnya, karena saya tahu kalau Anda mau membangun apapun di negara ini, Anda harus ngaca, Anda harus lihat orang sekitar Anda harus lihat budaya, atau bahkan ada yang bilang budaya korupsi yang menyebar dari sampai akar rumput, semua seperti itu. Karakter orang Indonesia kalau berhubungan dengan uang dan kekuasaan, dan Pak Jokowi bisa memimpin Indonesia seperti itu dengan pencapaian tadi. Jadi saya tetap say thank you untuk 9 tahun kepemimpinannya, cuma saya menyayangkan kejadian 1 tahun terakhir. Itu saya sebagai Pak pendukung Jokowi. Cuma menurut saya hal yang menarik yang bisa kita pikirkan, renung, dan mungkin kita doakan adalah sebenarnya kejadian kemarin, pembuatan undang-undang pilkada kemarin yang bisa dikebut dalam waktu beberapa jam, itu menunjukkan bahwa sekarang ini ada level baru permainan politik yang nggak pernah kita lihat sebelumnya.
yang membuat pemerintah, siapapun yang memerintah, karena jujur saya sendiri bingung otaknya sebenarnya siapa kejadian ini ya. Kita tahu pasukannya antara MK dan DPR, kita tahu pasukannya. Cuma otak dibaliknya itu siapa saya belum bisa memutuskan, tapi menurut saya ini level permainan politik yang baru yang nggak pernah saya lihat at least seumur hidup saya sebelumnya. Ada manuver-manuver politik yang begitu dahsyat, begitu cepat, bahkan kalau saya kasarnya saya katakan begitu nggak punya malunya manuver-manuver tersebut. Saya nggak menunjuk siapa ya, karena menurut saya baik MK maupun DPR mendukung kepentingan yang berbeda, menguntungkan pihak yang berbeda. Karena menurut saya kalau kebijakan umur dari gubernur atau calon gubernur, berapa persen partai bisa mengajukan, itu nggak ada benar, nggak ada salah. Itu interpretasi aja, pandangan mana baik mana buruk. Pertanyaan baik buat siapa kan? Menurut saya nggak ada benar nggak ada salah. Umur 30 itu kemudaan atau ketua atau itu terlalu muda atau udah cukup, itu nggak ada benar nggak ada salah. Umur 40 pun bisa dikatakan gitu, umur 50 pun bisa dikatakan gitu, nggak ada benar nggak ada salah. Ini cuman mana lebih baik buat siapa. Jadi saya nggak menganggap ini, cuma level-level manuvernya menurut saya itu layak kita perhatikan. Karena kalau permainan politik udah sedahsyat ini, ada kemungkinan pemerintah punya kekuatan yang sangat besar terhadap kebijakan negara. Kalau Anda baca di komentar-komentar, begitu banyak orang kecewa karena kekuatan yang begitu besar dimiliki pemerintah, bahkan untuk meng-cancel kebijakan MK. Atau DPR, masalahnya bingung kan, ada DPR, ada legislatif, edukatif, eksekutif, macam-macam. Cuman overall kita sebut pemerintah aja yang mengendalikan negara ini, bandar negeri ini, kalau bahasa saya, yang punya kekuatan luar biasa besar. Nah, kenapa menurut saya yang mengerikan adalah koalisi politik yang tidak terbendung. Karena menurut saya Pak Jokowi salah satu karya besarnya di dunia politik, beliau berhasil membuat distribusi kekuasaan yang luar biasa efektif. Saya baru dalam mungkin 5-10 tahun terakhir saya tahu bahwa komisaris BUMN, komisaris independen BUMN, direksi BUMN, ada wakil menteri, ada jabatan-jabatan lain, semuanya bisa didistribusikan ke rekan koalisi. Sebelumnya saya nggak tahu, bahkan artis-artis yang mendukung pun bisa dikasih hadiah secara spesifik oleh pemerintahan, oleh Pak Jokowi sebagai koalisi politik. Itu distribusi kekuatan yang luar biasa dan gak pernah saya lihat sebelumnya. Itu strategi yang sangat jenius. Kenapa jenius? Buktinya ujungnya semua sekarang mau nempel ke pemerintahan. DPR super kuat, bahkan ya kejadiannya di Pilkada Jakarta kan, Pilkada Jakarta yang kalau undang-undang DPR ini kemungkinan duet RK ini bisa Siswono ya, saya lupa duetnya, RK Siswono ini bisa jadi calon tunggal di DKI Jakarta yang tadinya adalah tempat paling diperebutkan di Indonesia, tapi semua partai bisa mendukung satu calon. Itu udah mirip zaman Soeharto dulu, di mana partai manapun yang kita coblos yang akan jadi presiden Pak Presiden Soeharto. Sekarang DPR bisa seperti itu luar biasa, dan itu hasil karya, kalau versi saya, hasil kejeniusan Pak Jokowi dalam membagi-bagi koalisi. Setiap rekan koalisi siap mendukung beliau dapat reward yang sebanding. Menurut saya itu dahsyat. Anda boleh suka, boleh nggak suka, punya pendapat masing-masing. Hasilnya gimana buat Indonesia, kita nggak tahu, tapi itu dahsyat. Itu bisa membuat siapapun yang rakyat coblos, ujungnya pemerintahnya diatur oleh DPR MPR. Udah mirip kayak zaman Soeharto. Tapi ini versi pemilihan langsung. Kalau zaman Soeharto kan versi otoriter. Ini versi pemilihan langsung, versi bisnis ini. Nggak pakai kekuatan ini, nggak pakai kekuatan militer, nggak pakai ketakutan. Orang bebas nyoblos, pilkada boleh debat, setiap partai boleh debat, nyoblos siapapun, bermacam ideologi yang ditawarkan, ujungnya kan yang mimpin satu. Hasil kesepakatan koalisi tadi. Jadi ini bisa mengerikan.
Dan koalisi ini dari kejadian di Pilkada Jakarta, itu koalisi ini berpotensi melebar ke pilkada, itu lebih ngeri lagi. Tadinya itu berhasil di nasional, di pusat, bisa turun ke semua daerah. Koalisi yang sama bisa semuanya milih pemimpin di semua daerah. Jadi semua daerah pun pemimpin diputuskan oleh dari atas. Rakyat boleh nyoblos yang cuma satu nama tadi. Ini kan sebenarnya ngeri ya, bukan ngeri ya. Ya bisa dibilang ngeri kalau kita nggak punya pilihan kan. Kita bebas milih partai, tapi partai semua sepakat. Ini sesuatu yang luar biasa powerful, membuat siapapun yang mengendalikan Indonesia, siapapun bandar Indonesia, dia punya power yang sangat besar. Ini menurut saya sesuatu yang saya sih nggak suka. Jujur, saya sih nggak suka ada pihak yang punya kekuatan sebesar ini. Walaupun pembelajaran juga saya temukan bahwa negara-negara yang saat ini kuat adalah negara yang pemimpinnya sangat kuat. China kurang kuat. Apa pemimpinnya? Rakyat ya cuma bekerja aja, produksi aja, pemerintahnya kuat. Dan banyak negara pemimpinnya kuat, itu negara yang maju. Bahkan negara yang demokrasinya kebablasan, presiden ganti-ganti mulu malah nggak maju. Seperti itu. Itu fakta lain. Cuma tentunya harus ada pemimpin yang berkualitas dan pemimpin yang kuat. Itu membuat negara maju. Itu yang terjadi dengan Pak Jokowi 9-10 tahun terakhir. Indonesia maju karena ada pemimpin yang kuat dan berkualitas. Oke, cuma dan kejadian dan itu ya kita tahu update terbaru ada DPR batal sahkan revisi UU dan Pilkada ikut putusan MK. Jadi di sini ada penjelaskan Dasko ini adalah wakil ketua DPR menjelaskan DPR hanya mengadakan rapat pada paripurna pada Selasa dan Kamis. Di sisi lain, Selasa depan sudah memasuki hari H pendaftaran Pilkada 2024. Dasko pun memastikan dasar hukum pendaftaran Pilkada menggunakan UU Pilkada versi lama serta putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan Judicial Review MK. Jadi intinya sekarang karena protes pemerintah, protes semua intelektual di Indonesia, akhirnya yang menang adalah kubu MK. Siapa itu baik atau buruk saya nggak tahu, cuma at least seharusnya sih sewajarnya di Indonesia harusnya putusan MK berlaku tetap. Menurut saya lebih fair juga karena Pak Gibran juga kan naik karena keputusan MK berlaku tetap. Jadi saya sih lebih happy terhadap itu. Walaupun saya nggak yakin itu lebih baik. Saya nggak tahu itu lebih baik atau enggak. Karena ini lagi ngomong dua kubu ini. Bukan ngomong baik atau mana yang benar mana yang salah, kayak secara peraturan saya setuju MK harusnya benar. Cuma untuk keputusan harusnya Kaesang maju atau enggak atau berapa persen PDIP ngajuin calon gubernur atau enggak, itu nggak tahu benar atau salah. Seperti itu. Oke, lanjutan. Dan cuma sebenarnya masih ada waktu sampai hari Kamis, sampai Selasa depan. Mudah-mudahan sih nggak tambah panas. Mudah-mudahan nggak ada drama tambahan, nggak ada manuver tambahan. Karena kalau melihat manuver yang begitu cepat itu, mudah-mudahan nggak ada itu terjadi. Cuma let's say demo masih berlangsung, kondisi memanas. Kira-kira gimana sih? Kira-kira ada nggak kemungkinan ada keributan yang jauh lebih besar dan berdampak secara langsung pada masyarakat. Jadi kita tahu Indonesia ini belum hilang trauma 98. Nggak semua negara punya trauma seperti itu, tapi yang pasti trauma Indonesia belum hilang. Itu sebabnya Indonesia adalah negara paling yang saya tahu negara paling menghebohkan nilai tukar dolar. Negara lain cuek, Indonesia bisa heboh, bisa orang di warung kopi debatin nilai tukar dolar padahal nggak punya dolar. Memang itu keanehan. Negara Indonesia adalah negara yang rakyat Indonesia adalah negara yang sangat peduli sama utang negara. Amerika utang sabrak-abrak rakyatnya nggak ada yang peduli. Cuma orang Indonesia ini karena trauma masa lalu, bukan karena pintar, karena itu nggak ada hubungannya sama ekonomi Anda utang negara. Bukan karena pintar, karena trauma masa lalu itu penting. Juga tentunya Indonesia
punya trauma terhadap orang yang turun demo masyarakat. Itu trauma bukan hanya di rakyat kecil, saya rasa DPR pun ada trauma itu, makanya UU Pilkada nggak jadi direvisi. Jadi trauma itu membuat akan selalu ada ketakutan gimana kalau rusuh, kalau something ada manuver lain dari koalisi tiba-tiba buat kebijakan baru, gimana kalau rusuh. Menurut saya mungkin rusuh atau enggak, pertama adalah bagi saya adalah orang finance, orang bandar, orang kepentingan, fokus mempelajari kepentingan, dan menurut saya untuk kerusuhan, kita ngomong kerusuhan ya, kerusuhan yang mengacaukan tatanan masyarakat, mengacaukan pemerintahan, tentunya harus ada promotornya, harus ada pemodalnya. Pemodal yang luar biasa besar, luar biasa kuat. Menurut saya untuk kasus kali ini nggak ada pemodal, nggak ada promotor yang punya kekuatan itu mengalahkan koalisi yang begitu besar. Itu menurut saya. Jadi untuk rusuh sekarang menurut saya nggak ada motor penggeraknya, nggak ada pemodalnya. Kayak gitu. Itu satu. Jadi saya optimis nggak akan terjadi rusuh. Meskipun misalnya nanti sebelum tanggal 27 ada manuver lain. Let's say the worst-nya. Saya nggak berharap, cuma kalau ada. Terus selanjutnya adalah siapa yang diuntungkan atau apa yang akan dikejar. Jadi ini menarik. Siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dari kerusuhan itu? Mau ngejar apa? Apakah mau ngejar mencalonkan Pak Anies di Jakarta? Karena udah nyalon pun belum tentu menang. Dan pertanyaannya belum tentu dicalonkan. Karena PDIP belum tentu mencalonkan Pak Anies. Jadi mau siapa yang diuntungkan dari usaha ini kayak gitu? Mau merebut kekuasaan siapa yang mau direbut? Pak Jokowi Oktober mundur. Tujuan akhirnya apa? Mau menjatuhkan pemerintah ngapain? Buat apa menjatuhkan pemerintahan Pak Jokowi? Tinggal 2 bulan lagi. Kalau mau menjatuhkan pemerintahan Prabowo, masalahnya kan belum. Merusuhnya sekarang. Jadi menurut saya nggak ada tujuan akhirnya, nggak ada potensinya. Mahasiswa gampang dikomporin, gampang panas, gampang juga nanti dikasih HP, main game masing-masing, udah lupa semua. Jadi saya sih nggak ada kekhawatiran itu. Karena saya tahu lah kondisinya dan nggak ada motor penggeraknya, nggak ada bandar di sebelahnya. Karena saya percaya semuanya itu ada kepentingannya, ada yang diuntungkan. Cuman seperti sekarang saya nggak ngeliat ada keuntungannya. Kalau Anda rajin nonton video yang saya buat, Anda tentunya pernah dengar pembahasan saya tentang potensi perang Israel dan Iran. Saya mengatakan sama. Bagi saya semua UUD ujung-ujungnya duit, dan saya nggak ketemu duitnya di mana kalau Israel dan Iran perang. Oke. Dan yang bagi saya kejadian saat ini, menurut saya ini pertarungan dua raksasa yang sebelumnya satu kubu. Cuman yang saya nggak ngerti sebenarnya mereka ini ngerebutin apa? Apakah ngerebutin kekuasaan? Karena sama-sama nggak dapat kekuasaan. Sama-sama nggak dapat kekuasaan. Let's say kita sebut ya, saya yakin Pak Jokowi cukup legowo kalau saya sebut namanya. Let's say Pak Jokowi pengen anaknya jadi wakil gubernur Jateng. Yakin semua perang ini hanya untuk menjadikan anaknya jadi wakil gubernur Jateng. Saya sih nggak yakin. Wakil loh. Wakil presidennya kan udah dapat kan. Manuver itu masih bisa dilanjut 4 tahun ke depan atau apa, bisa aja. Atau jadi menteri gitu. Kalau memang itu daripada wakil gubernur Jateng, kalau goalnya kekuasaan, banyak kekuasaan yang bisa direbut. Kalau Pak Jokowi jadi ketua partai, dari dulu banyak partai yang pengen Jokowi jadi ketua partainya, bahkan sebelum Pak Jokowi ribut dengan PDIP. Untuk uang saya nggak ngerti juga, ribut-ribut ini uang, siapa yang dapat uangnya di mana? Ribut-ribut ini nggak ngerti juga. Jadi menurut saya ini lebih perang harga diri aja, seru-seruan, balas-balasan, kalah-kalahan, unjuk kekuatan antara dua raksasa. Itu aja sih intinya. Karena kekuasaan sama-sama nggak dapat. Uang juga ya, kalau uang udah ada uangnya dari lama gitu. Ini nggak akan jadi uang nih atur-atur ini, karena timingnya juga. Karena kalau Anda lihat timingnya benar-benar kasar banget.
kasar banget. Harus hari ini di RU Pilkada direvisi sama DPR, harus hari yang sama Nasdem mendeklarasikan Kaisang sebagai wakil gubernur Jateng. Lebay banget sih, kenapa nggak nunggu 4 hari, nggak nunggu 3 hari, kayak gitu kalau niatnya seperti itu. Jadi menurut saya nggak ngerti ini. Menurut saya ini hanya pertarungan dua raksasa yang mungkin saling dendam, saling menyakiti satu sama lain, jadi ribut. Dua raksasa ini menurut saya nggak dapat apa-apa. Jadi kalau menganggap salah satu raksasanya jahat, mungkin marah, iya jahat sih, enggak sih dua-duanya. Nggak dapat apa-apa. Kayak gitu. Yang diperebutkan sudah didapat. Keributannya setelah yang diperebutkan sudah didapat. Dan pertanyaannya sebenarnya siapa yang paling diuntungkan? Karena menurut saya harap ini yang pertama, tapi menurut saya mungkin ada potensi raksasa ketiga yang mengambil keuntungan dari semua ini. Yang jelas-jelas untung. Yang jelas-jelas untung dari berbagai koalisi, pemerintahan yang kuat, dan ini yang jelas-jelas diuntungkan. Seperti itu. Silahkan ini. Dan itu, jadi kurang lebih itu yang saya sih doakan. Mudah-mudahan, saya pengen ada pemerintahan yang sukses, Indonesia yang maju. Kembali lagi, ada teman saya Edward bilang, karena yang kita cinta itu negaranya. Bagi saya politisi hampir sama semua, nggak ada yang saya bisa benar-benar percaya. Semuanya dalam tanda kutip cerdik, licik untuk menang. Memang itu posisi politisi, semuanya saling menjegal. Semua partai ujungnya sama kalau saya lihat sekarang. Saya kehilangan kepercayaan sama semua partai. Tapi yang saya cintai kan negerinya. Kita pengen negeri ini maju dan saya pengen ya 10 tahun ke depan lebih bagus dari 10 tahun terakhir. Jadi kita butuh pemimpin yang sayang sama rakyat. Yang kuat dan sayang sama rakyat dan pengen Indonesia maju. Mudah-mudahan pemimpin yang kita miliki 5 tahun ke depan itu pemimpin yang benar. Itu aja doa saya. Lanjut, balik kita ke IHSG. Gila, ngecap saya udah 20 menit. Cerita-cerita aja ya. Oke, lanjut kondisi IHSG hari ini dia turun 0,87%. Kita tahu IHSG dibandingkan asing oleh supir angkot. Sedikit flashback karena kejadian IHSG nggak kalah menariknya, jadi sedikit flashback. Jadi kemarin malam kami post di Telegram kami peringatan darurat. Kami mention karena sejak ada peringatan darurat, sejak saya tahu kondisi panas, ada potensi demo besar-besaran hari ini, saya langsung semangat sebagai trader. Dan saya tulis ini, sebagai warga negara kami prihatin dengan perkembangan politik dan manuver politik yang terjadi di negara ini dalam 1 bulan terakhir. Tapi sebagai trader, kekhawatiran tersebut mendatangkan kepanikan di kalangan investor lokal dan pahlawan bursa yang sangat bermanfaat untuk mendorong kenaikan IHSG yang dikendalikan oleh investor asing. Mari kita berdoa supaya politisi yang terpilih bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, juga supaya investor asing menggoreng IHSG karena bandarnya beda. Indonesia diatur oleh politisi, pemerintah, DPR, konstitusi dan lain-lain. IHSG digoreng oleh asing dan supir angkot. Ini 2 bandar yang berbeda, nggak harus semua searah. Tadi pagi pun kami mention, jadi intinya kekhawatiran investor lokal, ketakutan pahlawan bursa itu baik buat kenaikan IHSG. Apapun yang buat takut. Mau resesi global, Donald Trump ditembak, utang Cina, utang Zimbabwe, apapun yang buat investor lokal takut, menjual sahamnya ke investor asing itu baik buat kenaikan IHSG. Itu ribuan kali sudah saya katakan. Semoga nggak ada lagi yang nggak tahu soal itu. Tadi pagi ketika di awal-awal IHSG jatuh, pagi-pagi ini jam 9 pagian, saya mengatakan hanya karena masa depan IHSG sedang mengkhawatirkan, bukan berarti IHSG bisa otomatis jatuh. Waktu itu udah turun, saya bilang, cuman nggak otomatis market crash dan lain. Karena syarat satu-satunya yang dapat membuat IHSG mengalami kejatuhan adalah investor lokal melakukan panic buying. Jadi kita harus ngerti, sebagai trader kita harus ngerti yang buat IHSG jatuh itu apa. Bukan politik, bukan presiden, bukan DPR, bukan MK, bukan pilkada, bukan usia, bukan. Yang menjatuhkan IHSG adalah
panic buying investor lokal. Itu syarat satu-satunya. Udah ribuan kali saya katakan, kalau IHSG mau hancur, lokal harus borong. Cuma masalahnya di tengah kondisi yang begitu panas, kekhawatiran, kemarahan, kira-kira orang lokal kepikiran untuk borong nggak? Harusnya enggak kan? Kepikiran borong saham, ya cuma saya aja yang kepikiran borong saham. Teman-teman di sini aja yang udah ngerti bursa yang kepikiran borong saham. Orang marah, orang demo kan gak kepikiran borong saham. Ada juga yang pasti ada adalah orang yang takut. Para pahlawan bursa yang memang gak ngerti apa-apa tentang bursa saham. Fokusnya berkorban, fundamentalis dan lain-lain. Yang takut karena kekhawatiran masa depan Indonesia, rusuh dan lain-lain. Trauma yang saya katakan, dia jualan saham. Dan itu opportunity. Dan saya juga highlight tadi pagi. Jangan lupa dalam 2 hari terakhir saja investor asing sudah memborong sebesar 3,4 triliun di tengah heboh politik yang terjadi. Hari Selasa dan hari Rabu asing udah ngumpulin 3,4 triliun investor lokal. Kalau mau jatuh, investor lokal harus nyediain at least 3,4 triliun di tengah kerusuhan ini supaya IHSG bisa jatuh. Karena syarat IHSG jatuh adalah panic buying investor lokal. Dan menurut saya itu kecil kemungkinannya. Jadi saya happy aja ketika IHSG jatuh. Dan hari ini terbukti ketika IHSG jatuh, asing kita lihat ini grafik foreign flow IHSG, asingnya semakin naik dan inflow 3 hari terakhir itu semuanya di atas 1 triliun termasuk hari ini di tengah demo dan di sini kita lihat IHSG hari ini sangat mencerminkan kemarahan dan ketakutan masyarakat. Masyarakat Indonesia marah, masyarakat Indonesia takut, dia jualan sahamnya ke asing dan membuat kondisi IHSG semakin baik. Cerminan semua. Asing beli BBR 8,17 triliun dari investor lokal yang takut. Beli ASI 160 triliun BBC dan lain-lain. Jadi ini sangat baik. Dan kalau Anda lihat grafik IHSG hari ini, saya yakin 1,5 minggu ke depan Anda udah lupa kapan tanggal 22 Agustus yang begitu terkenal. Grafiknya nggak ada bedanya dengan grafik-grafik di sini kalau Anda lihat. Nggak ada bedanya grafiknya kan. Grafik-grafik di sini nggak ada bedanya dengan kejatuhan. Bahkan kejatuhan ini lebih heboh. Kenapa? Karena ini cuma jatuhnya dikit. Karena memang asing borong gila-gilaan di tengah kepanikan. Kayak gitu. Dan saya percaya demo mahasiswa juga nggak akan mempengaruhi apa-apa kalaupun berlanjut. Karena mahasiswa umumnya berperan sebagai pahlawan bursa. Jadi kalau dia marah, kalau dia takut, kalau dia jualan saham itu bagus. Karena mahasiswa perannya pahlawan bursa, bukan bandar yang goreng IHSG. Yang demo di sini bukan supir angkot yang buat IHSG bisa hancur. Tidak memiliki kekuatan untuk melakukan panic selling untuk menjatuhkan IHSG, jadi mahasiswa itu. Dan kalau sibuk demo, mereka nggak akan beli atau jual saham. Jadi nggak ada gunanya demo mahasiswa, nggak ada efeknya demo mahasiswa buat IHSG. Seperti itu. Terus kita lihat saham-saham pilar IHSG, BBRI hari ini turun 0,98%. Kalau Anda lihat pergerakan ini, kenapa saya angkat lagi BBRI? Karena ini saham yang paling banyak pahlawan bursanya di bursa kita. Udah berkurang, udah beberapa gugur di bulan Juli lalu. Saya percaya Agustus ini akan lebih banyak lagi yang gugur. Kita lihat secara bandarmologi hari ini, saham nomor 1, saham yang paling banyak pahlawan bursanya. Karena kan artinya ini pahlawan bursa pada lagi demo. Terus gimana saham yang paling banyak pahlawan bursanya? Hari ini turun 1% ke 5.050. Kalau Anda lihat secara bandarmologi, Anda lihat yang borong siapa? Ada YU, ada KZ, ada BK, ada RX. Yang jual paling banyak mana? AK. Jadi kalau secara ini bandar jadi top buyer dan juga top seller. Dia yang banting pagi-pagi, dia yang banting, dia yang nurunin. Karena kan untuk nurunin dia harus jualan, tapi dia juga yang beli lebih banyak. Sisanya kepanikan dan kemarahan masyarakat pahlawan bursa tercermin dari broker-broker retail yang jualan. Jadi sangat bagus BBRI. Secara foreign flow 2.0 juga Anda analisa sendiri, udah terus bergerak naik, korban flow naik signifikan, foreign flow 2.0, foreign inflow dan foreign flow indikatornya naik sangat bagus. Astra juga seperti itu, hari ini turun 1,48%. Ini kedua diakumulasi. Hari ini sama yang beli AK dan BK yang jual CCN dan lain-lain. Jadi bandar dan jadi top buyer dan top seller sama. Mereka main di dua arah tapi overall dia beli lebih banyak. Dan tidak ada pergerakan signifikan dari pahlawan bursa di saham Astra ini. Saham Astra sendiri secara foreign flow saya sempat bahas. Kondisinya sangat bagus. Retail terus jualan. Foreign income-nya naik dan sekarang harganya diskon.
Jadi ini saya tadi beli BBRI cuman nggak sempat beli Astra karena saya bingung beli yang mana aja. Tapi mudah-mudahan semuanya naik tinggi. Brand saham yang di luar ini bukan saham milik pahlawan bursa seperti BRI, saham milik supir angkot. Ini harga sahamnya turun juga 1,5%, nggak istimewa penurunannya. Pergerakan hari ini brand Anda lihat ya mirip-mirip aja sih sebenarnya. Dan tidak ada pergerakan signifikan dari pahlawan bursa, nggak ada akumulasi distribusi secara foreign flow 2.0. Anda lihat grafik foreign flow-nya naik, korban flow-nya juga naik. Jadi brand juga kondisinya sangat baik per hari ini. Salah satu dari sedikit saham yang naik signifikan hari ini adalah UNTR, ini saham di bandari asing. Hari ini terlepas dari demo, dia naik 4,2% dan saham ini kalau Anda lihat secara bandarmologi dikumpulin oleh broker-broker asing dan koalisinya. Ada BB, ini koalisi terbesar asing, CC juga sering jadi koalisi, ZP, BK, RX, AK jelas-jelas asing, broker-broker pahlawan bursa, para pendemo, investor retail masyarakat, semuanya menjual UNTR, jadi harga sahamnya naik. Jadi Pak, dan kalau dilihat ke belakang, bandar akumulasi konsisten sejak bulan Juli dan akumulasi besar sepanjang minggu ini. Kalau saya lagi sibuk mengembangkan AI analysis, AI score-nya cukup tinggi, UNTR-nya 75. Jadi cukup tinggi dari 0 sampai 100, dia nilainya 75, jadi sangat baik saham ini. Seperti itu. Secara foreign flow 2.0 juga inflow hari ini adalah inflow terbesar 1 tahun terakhir. Jadi ini indikator yang sangat baik juga, menandakan saham ini memang sangat menarik. Anda lihat korban flow pahlawan bursanya juga jualan sangat besar hari ini, jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Jadi ini juga saham yang sangat menarik untuk kita lirik ke depan. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu aja. Jadi secara Indonesia tentu banyak PR, banyak yang doakan, banyak harapan yang kita di sini sebagai warga Indonesia. Tentunya kita pengen Indonesia maju, makmur, kita banyak yang kita harus kawal, doakan. Saya setuju dengan yang dilakukan teman-teman para praktisi, dan kita doakan pemerintahan yang ke depan, karena menurut saya percuma Anda kok heboh pemerintahan tahun ini yang akan berakhir 2 bulan lagi. Ngapain juga sih Anda heboh kayak gitu? Mendingan Anda concern ke pemerintahan ke depan, karena itulah yang akan mempengaruhi hidup kita ke depan. Dan juga kalau IHSG sendiri, puji Tuhan asing punya kendali yang sangat kuat, memanfaatkan momentum kepanikan pahlawan bursa seperti yang kita harapkan sejak tadi pagi, dan mudah-mudahan saham-saham yang kita borong hari ini, kalau besok turun kita bisa borong lagi, bisa memberikan keuntungan sebesar-besarnya karena digoreng asing dan bandarnya masing-masing sebesar-besarnya. Oke, sampai sini. Kalau ada punya komentar, punya pendapat, punya ketidaksetujuan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan happy untuk menjawab kalau memang ada konten-konten menarik untuk kita bahas. Oke, sampai sini aja. See you next time.